Salam sejahtera, salam sehat selalu. Saya Lorencia Ernawati dari SMA Katolik Santa Agnes, peserta Diklat Calon Kepala Sekolah tahun 2021. Saya akan melaporkan rencana tindak lanjut yang sudah saya lakukan. Diklat calon kepala sekolah ini dilakukan secara daring dan dalam 4 tahap selama 300 jam yang meliputi 1. On-job training 1, 2. In-service training 1, 3. On-job training 2, 4. In-service training 2. Pada on-job training 2, di mana calon kepala sekolah harus mengadakan 3 tahapan kegiatan, yaitu 1. Rencana proyek kepemimpinan yang merupakan gagasan inovatif tentang pemecahan masalah pembelajaran yang dilakukan di Sekolah Magang 1, yaitu sekolah asal SMA Katolik Santa Agnes Surabaya. 2. Peningkatan kompetensi yang dilakukan di Sekolah Magang 2, yaitu SMA Negeri 15 Surabaya yang berasal dari nilai analisis kebutuhan pengembangan keprofesian calon kepala sekolah yang terendah. 3. Kajian manajerial yang dilakukan di 2 sekolah, yaitu Sekolah Magang 1 SMA Katolik Santa Agnes dan Sekolah Magang 2 SMA Negeri 15 Surabaya. Kegiatan pertama, rencana proyek kepemimpinan yang dilakukan di SMA Katolik Santa Agnes Surabaya. Rencana proyek kepemimpinan yang dilakukan untuk meningkatkan aspek standar nasional pendidikan dan untuk mengatasi masalah pembelajaran berdasarkan hasil evaluasi diri sekolah dan rapot mutu sekolah. Standar nasional pendidikan yang perlu ditingkatkan berdasarkan rapot mutu sekolah dan EDS adalah standar penilaian pendidikan dengan nilai 6,45. Dalam masalah pembelajaran diperlukan peningkatan pada indikator teknik penilaian yang objektif dan akuntabel. Solusi yang diberikan adalah kegiatan workshop untuk meningkatkan kemampuan guru dalam menyusun soal berbasis asesmen kompetensi minimum. Tujuan rencana proyek kepemimpinan: A. Meningkatkan kemampuan guru dalam menyusun soal berbasis asesmen kompetensi minimum. B. Meningkatkan kemampuan calon kepala sekolah dalam kompetensi kepribadian, sosial, dan kewirausahaan. C. Meningkatkan kualitas pembelajaran bagi peserta didik. D. Mewujudkan pencapaian student well-being. Tahapan kegiatan: 1. Persiapan. A. Konsultasi dengan kepala sekolah dan wakakurikulum berkaitan dengan waktu pelaksanaan dan penentuan narasumber. B. Pembuatan proposal, pembentukan panitia, dan sosialisasi ke guru. C. Koordinasi dengan narasumber dan ketua yayasan. D. Pembuatan undangan virtual, background workshop, pengecekan lembar monef, dan door prize. 2. Pelaksanaan. Melaksanakan workshop sesuai dengan susunan acara terdiri dari pembukaan, sambutan, acara inti pemaparan materi oleh narasumber, selanjutnya diskusi dan tanya jawab, serta penyampaian tugas dan produk, kemudian penutup. 3. Monitoring dan evaluasi. Melakukan monitoring dan evaluasi pada saat kegiatan sedang berlangsung berdasarkan instrumen yang sudah disusun. Soal yang selama ini selalu berbasis teks, ternyata dalam soal bahasa Indonesia juga bisa berbasis numerasi. Kalau berbicara tentang mata pelajaran antropologi, maka tidak mungkin saya bisa membuat soal berbasis data. Tapi setelah mengikuti pelatihan ini, ternyata ada banyak data-data dari BPS saya bisa ambil. Dalam mengerjakan soal-soal KM ini tidak mengharuskan kita untuk menghafalkan seluruh isi materi, melainkan kita dilatih untuk lebih jeli, seperti berpikir kritis atau berpikir logis terhadap suatu permasalahan. Saya ditantang untuk lebih berpikir kritis dan logis dalam menghadapi
permasalahan yang disediakan. Berkat soal-soal AKM, saya bisa mengaplikasikan pembelajaran yang saya dapatkan dari sekolah dalam menghadapi permasalahan sehari-hari yang saya hadapi. Kegiatan kedua adalah peningkatan kompetensi. Kegiatan peningkatan kompetensi dilakukan di SMA Negeri 15 Surabaya sebagai sekolah magang 2 dengan tujuan meningkatkan kompetensi yang lemah berdasarkan hasil analisis kebutuhan pengembangan kompetensi terendah, yaitu kompetensi manajerial. Tahapan kegiatan. Pertama, persiapan. 2. Pelaksanaan. 3. Hasil. Diperoleh informasi dan pengalaman dalam menyusun dan melaksanakan program manajerial yang sesuai dengan kondisi sekolah. Kegiatan ketiga adalah kajian manajerial yang dilakukan di SMA Katolik Santa Agnes dan SMA Negeri 15 Surabaya. Kegiatan yang dilakukan adalah mengkaji capaian 8 standar nasional pendidikan di masing-masing sekolah melalui kegiatan menyiapkan matrik manajerial, melakukan wawancara, observasi secara langsung, serta studi dokumen. Adapun hasil kajian manajerial diperoleh bahwa SMA Katolik Santa Agnes perlu meningkatkan program supervisi terutama pada tindak lanjut supervisi. SMA Negeri 15 Surabaya perlu meningkatkan kemampuan guru dalam penilaian autentik. Demikian laporan rencana tindak lanjut yang sudah saya lakukan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.